Kita masih bab yang kemarin, bab fil amri bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha, bab tentang perkara-perkara menjaga amalan sunnah dan adab-adabnya. Pekan lalu kita difahamkan oleh kitab ini tentang sunnah-sunnah Nabi kita, bahwa sunnah itu tidak hanya apa yang dilakukan Nabi, tapi ternyata ada 3. Apa yang dikatakan Nabi disebut sunnah qauliyah. Yang kedua, apa yang dilakukan Nabi disebut sunnah fi'liyah. Dan yang ketiga, apa yang menjadi Nabi diam, Nabi setuju, kemudian Nabi memutuskan, itu disebut sunnah taqririyah. Jadi ada 3 sunnah Nabi. Kemudian dalam penerapannya, pelaksananya ada 2 menurut kitab Imam Al-Ghazali di kitab apa kitab Al-Ghazali namanya? Saya lupa kitabnya. Imam Al-Ghazali kitabnya adalah Khut Ba'din wa Taroka Ba'din, tinggalkan sebelah, kemudian ambil sebelah kitab Ulumuddin. Kitabnya Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam sunnah Nabi itu ada 2. 1 sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan, ya menghafal Quran, ya menghafal hadis, atau membaca ngaji hadis seperti kita mengaji Al-Quran, kemudian memahamkan sholat, kemudian memahamkan tentang bersuci. Itu sunnah muakkadah, sunnah. Kemudian sunnah yang kedua, sunnah yang dianjurkan, ya memelihara jenggot, pakai gamis, pakai sorban, kemudian memakai celana, memakai baju terbaik atau bersih saat ibadah. Itu sunnah yang dianjurkan. Wah mas, saya kerja pakainya kemeja sama celana, nggak bisa pakai sarung sama atau gamis. Ya nggak apa-apa, namanya sunnah. Jadi perintah yang keras diwajibkan disebut wajib. Kemudian perintah yang lunak disebut sunnah. Kemudian larangan yang keras disebut haram. Larangan yang lunak disebut makruh. Tengah-tengah, kadang dilarang, kadang enggak, kadang diperintah, kadang enggak, disebut mubah, boleh. Nah, jadi hukum Islam itu ada haram, lawannya wajib, ada sunnah, lawannya makruh, kemudian tengah-tengahnya mubah atau al-ibahah. Haram sangat dilarang, wajib sangat diperintah, sunnah perintahnya lunak. Jadi dikerjain dapat untung, nggak dikerjain nggak dapat untung, nggak apa-apa. Nah, dikerjain untung, nggak dikerjain nggak apa-apa. Kemudian lawannya makruh, dikerjain rugi, nggak dikerjain nggak untung, nggak dapat untung. Kalau mubah, dikerjain kadang dapat untung, kadang rugi, nggak dikerjain ya kadang dapat untung, kadang dapat rugi, boleh. Ya, jadi 5 hukum Islam: haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Nah, kita menarik kemarin, kita amalkan malam ini Pak, tentang zikir. Kita sering tahu mungkin di dalam YouTube ada namanya zikir al-maksurat atau zikir pagi. Saya dapat dari RT 4 ini. Boleh malam ini, tapi malam ini kita coba mengamalkan zikir yang dianjurkan oleh Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab ini Pak. Cuma bukan di kitab ini, tapi di kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Yang kemarin ada 10 zikir. Kita amalin malam ini supaya kita mendapat
tabarukan, mendapat berkah dari Imam An-Nawawi. Satu, istighfar, nanti kita istighfar Pak. Kemudian nanti yang kedua baca surah Al-Baqarah awal yang 5 ayat itu. Kemudian tengahnya baca ayat kursi. Kemudian akhirnya baca surat akhir Al-Baqarah yang lillahi ma fis sama. Kemudian baca 3 qul. Kemudian nomor 6 baca Fatihah. Nomor 7 baca tasbih, tahmid, takbir. Nomor 8 baca tahlil la ilaha illallah. Nomor 9 baca sholawat. Dan nomor 10 baca doa sapu jagat. Supaya kita tabarukan dengan Imam Nawawi, kita juga zikir kepada Allah, kemudian sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan harapan kita dengan zikir ini menjadi tawasul. Mudah-mudahan masalah-masalah kita, persoalan kita dimudahkan, dijalankan, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit kita diberikan kesembuhan, sehat. Yang kesusahan mudah-mudahan diberikan kemudahan. Mari kita mulai, kita ikuti aja Pak ya, supaya kita tabarukan dengan Imam Nawawi. Dari mulai istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allah
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Nah itu Pak. Jadi kalau naik motor atau di tempat kerja lagi lengang, baca salah satu zikir, apa istighfar, apa al-baqarah tadi, apa 30, apa tasbih, apa sholawat, apa sapu jagat, nah baca. Walaupun kita setiap malam Jumat sudah sering zikir Syekh Abdul Qadir, manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dibaca Pak Ustadz Ma'ruf di buku Tahlil Yasin kita, itu zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau ini zikir Syekh Imam An-Nawawi. Ada lagi zikir Ratib Al-Haddad, ada lagi zikir Ratib Al-Attas. Nah, banyak. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan satu menjadi zikir-zikir. Nah itu boleh dibaca, diamalkan. Nah langsung kita masuk ke kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil amri fil muhafadzah 'ala sunnah wa adabiha. Bab tentang hal-hal atau perkara-perkara yang menjaga sunnah-sunnah kita dan adab-adab cara melakukan sunnah itu. Jadi supaya kita melakukan sunnah tidak menyalahi adabnya, nah di sini maksudnya. Kadang-kadang, oh saya sunnah nih, tapi kadang-kadang secara adab kita lihatnya kok begitu dia etikanya. Nah, tapi kalau sesama kita sudah paham, sudah saling ngerti, oh kenapa dia begitu? Oh karena dia begini, adabnya ternyata begitu. Nah, jadi minimal ada pemahaman istifham. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit ayat pertama surah
Quran surah An-Najm, Al-Hajr, Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala bi ulumihi fid dharain amin fi kitab Riyadhus Shalihin bab fil muhafadzah 'ala sunnah wa adabiyah. Qala ta'ala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas, apa-apa yang diberikan didatangkan kepadamu Rasul dalam kurun wahai Muhammad, fakhudhu, maka ikutilah, ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang atas anhu Rasul Muhammad, fantahu, hindari. Nah, itu. Jadi makna takwa ya ini, makna takwa bermakna imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan, mengambil apa-apa yang diperintahkan Rasul, dibawa Rasul, kemudian melarang atau menghindar dari apa-apa yang dilarang oleh Rasul. Wa qala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa apa-apa yang dibicarakan, dikeluar dari lisan Rasulullah, anil hawa, itu adalah bukan dari hawa nafsunya, akan tetapi in huwa illa wahyun yuha, akan tetapi itu adalah dari wahyu yuha. Yuha bermakna yang maha menghidupkan, kemudian bermakna lagi yang menghidupkan hati manusia yang mati. Jadi yuha, jadi wahyu itu dua. Dia dari yang maha menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk hambanya yang menghidupkan hati-hati yang tidak hidup atau yang mati. Hati yang mati ya hati yang keras nanti di setelahnya. Faqasat qulubukum. Dan selanjutnya waqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, bagus nih. Qul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad dalam kurung. Kemudian katakanlah wahai Muhammad, kemudian dalam kitab tafsir Jalalain didelegasikan ke umatnya kayak kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ada dua, kadang hanya pada Muhammad nabi kita, kemudian kalau ada jamak in kuntum, tum itu berarti tidak hanya untuk nabi kita Muhammad, tapi didelegasikan atau diteruskan kepada kita umatnya. Tuhibbunallah, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Kalau kamu ngikutin aku, yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Ada bonusnya, wa yaghfir lakum, segala dosa hilaf kamu kalau kamu pasrah cinta sama Allah, yaghfir lakum, pasti diampuni dosa-dosa kamu. Nah, katakanlah itu, dzunubakum, dosa-dosa kita, dosa-dosa kamu. Jadi, nah ini menjadi sanad ayat Al-Qur'an yang dipakai orang-orang ulama kita NU, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa setiap manusia kalau dia bermasalah, kemudian khilaf, dosa sebesar apapun, asal jangan dua, musyrik atau musahin, asal jangan dua, satu musyrik, yang kedua musahin menjadi provokator, itu pasti diampuni. Nah, makanya orang Nahdlatul Ulama begitu, kamu udah tenang, kemarin berdosa istighfari, yaghfir lakum, gitu. Wa qala ta'ala, ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumil akhir. Telah aku berikan, laqad kana lakum, telah aku utus untukmu, fi Rasulillah, kepada Rasulullah, uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Kemarin kita sudah jelaskan
bahwa kata hasanah itu tingkatan makna katanya paling tinggi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata khair, artinya sama baik. Yang kedua al-birru, baik juga. Yang ketiga tingkatannya al-hasanatu, baik juga. Khair di tingkat hanya fisiknya aja kelihatan. Makanya kalau kita disaksikan kalau ada jenazah, ahadhil janazah isyhadu ahadhil janazah min ahlil khair, kita jawab dengan yakinan shadiqan khair. Mengapa? Karena dia baik, jenazah ini interaksi dengan kita juga baik. Kemudian baiklah, secara fisiknya baik. Jangan kita suudzon, wah dia kayaknya dulu pernah ini pernah itu, enggak, jangan. Selama dia satu pernah berbuat kebaikan, kita jawab dengan khair gitu. Dalam fisik. Kemudian kata yang kedua birrun atau al-birru, dalam hati, dalaman kita. Jadi kalau misalkan fa innal birra yahdi ila jannah, maka yang membawa kita ke surga itu al-birrun, di dalaman kita. Kan kita sama, misalkan saya dengan Pak Deyadi di luarnya baik, ya hanya sekedar baik, tapi tidak bisa membawa ke surga. Tapi kalau saya dengan Pak Deyadi, luarnya kita bersikap baik, interaksi baik, kemudian dalaman kita juga baik sangka, oh Pak Deyadi ini bagus, dalam hatinya bagus, husnuzon, mudah-mudahan. Kan sering waktu itu di bab tentang istiqomah, bab tentang sabar, saling mendoakan sesama kita dalam ghaib, dalam hati, itu jauh lebih mustajab daripada kita, Pak De, mudah-mudahan lancar kerjanya. Nah itu mungkin mustajabnya 50%, tapi kalau dalam hati, ya Allah itu Pak De orangnya baik, mudah-mudahan kerjaannya dia juga baik, lancar. Dalam hati itu lebih mustajab daripada kita doa kelihatan Pak De. Oh Mas Tong doain saya nih, tapi di speaker, nah, itu mungkin 50% mustajabnya. Tapi kalau dalam hati, dalam sujud kita, dalam doa kita, dalam tahajud kita, kita doain teman-teman kita, mudah-mudahan jamaah malam Senin, malam Jumat gampang rezekinya, sehat semua. Dalam tahajud kita, dalam diam kita, dalam sunyi kita, itu lebih mustajab. Makanya disebut dengan birrun. Nah, dalam luarnya khair, dalamannya birrun. Bagaimana supaya bisa dua-duanya? Disebut dengan kata ketiga, artinya hasanah. Luar saya dengan Pak D juga senyum, dalam juga senyum, maka disebut kita hasanah, uswah hasanah, ngikutin uswahnya Nabi. Kan ada Pak kita di luarnya senyum, dalamnya nah begitu, ada begitu kan. Tapi kalau kita sudah belajar sapu jagat tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, harus mengendalikan luarnya, kita kendaliin, samain dengan hati dalaman kita, itu yang disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Insyaallah di akhir redaksinya juga fil akhirati hasanah. Liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirnya selamat. Jadi orang yang ingin mengharapkan rahmat Allah, hari akhirnya selamat, tadi tetapkan dalam dirinya hasanah. Nah, gitu Pak. Hasanah. Maka orang yang tenang hidupnya itu selain berzikir kepada Allah, Rasulullah mengajarkan kita sebelum tidur los semuanya. Buang pikiran kita yang jelek, yang suzon, baik suzon kepada diri sendiri, kepada orang lain, kebanyakan kepada orang lain. Oh tadi siang si Anu itu kalau di kerjaan cari muka dia sama kepala sekolah, misalkan saya, si Anu cari muka dari kepala sekolah. Nah setelah semau tidur nih malam-malam, setelah dzikir istighfar, nah biarin dah, itu urusan dia sama yang kuasa. Mending saya bersih hati kita, pikiran kita bersih, losin, udah itu ya. Jadi bangun tidur kita nggak mikirin itu lagi, biarin orang ngomong begitu, biarin orang berlaku begitu, besoknya nol lagi. Gitu. Itu yang disebut dengan tenang, hasanah. Wa qala ta'ala, ayat selanjutnya, ayatnya serius-serius semua nih. Kita habisin ayatnya ini Pak.
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka, maka demi Rabbmu Muhammad dalam kurung la yu'minuna, tidak dikatakan seorang mukmin hatta yuhaqqimuka, sebelum engkau dijadikan rujukan, engkau dijadikan referensi, engkau dijadikan hakim fima syajara bainahum, atas konflik sama mereka. Maksudnya Allah berkata kepada Rasul, Rasul juga mendelegasikan ke kita, karena sini jamak bainahum, bukan bainaka tapi bainahum, berarti delegasikan ke kita. Artinya apa? Kalau kita tidak dikatakan seorang mukmin, kalau ada masalah kita tidak sandarkan kepada ajaran Rasulullah. Contoh, ajaran nikah kita sandarkan kepada Rasulullah. Oh, nikah itu harus ada ijab qabul, akad nikah, mahar, wali, pengantin dan sebagainya. Tapi dalam hal waris kok kita tidak sandarkan kepada ajaran Rasulullah? Oh enggak. Nah, kemarin saya sudah cerita, giliran taat sholat sandar kepada sunnatullah, saat nikah bersandar pada ajaran Rasulullah. Tapi saat waris, oh enggak, saya enggak mau ajaran Rasulullah. Kenapa ajaran Rasulullah, ajaran Islam, kalau waris itu laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Saya enggak mau, katakanlah gitu. Saya pengennya karena cuma anaknya 2, misalkan hartanya 100 juta, ya udah, abangnya 50 juta, istri saya juga dapat 50 juta. Saya nggak mau pakai ajaran Rasulullah. Nah, itu nggak boleh, Pak. Itu oleh Al-Quran la yu'minun, tidak dibilang mukmin itu. Nah, makanya kita sandarkan. Oh ya, kita sandarkan. Oh ya, kalau misalkan 100 juta, ya berarti 50 juta buat abang, 25 juta buat anaknya yang cewek. 25 juta lagi kemana? Mungkin ke ibunya atau ke pemeliharaan rumahnya dan sebagainya. Atau nanti kalau ada wasiat, dan wasiat hanya 1/3 yang kita bisa jalankan. Nggak bisa wasiat itu lebih dari 1/3 kita jalankan, itu nggak boleh dalam ajaran Islam. Fima syajara bainakum tsumma la yajidu. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang Islam? La yajidu, tidak keberatan fi anfusihim kharaja, atas apa yang menjadi keputusan Rasulullah. Anfusihim bermakna Rasulullah, mimma qadaita, atas apa yang diputuskan, wa yusallimu taslima, dan lebih baik engkau saling menerima, maka akan mendapatkan ketenangan atau keselamatan. Jadi kalau misalkan kita pasrahkan ke Allah, misalkan saya lah contohnya punya istri, kok dapat hanya 25 juta, nah, ya sudah, kan memang ajaran Rasulullah begitu, saya terima. Insya Allah kedepannya ada keselamatan yang lain, ada ketenangan yang lain yang akan diberikan, bukan tentang materinya, tapi tentang ketenangan, keselamatan yang lain, gitu Pak. Jadi apa namanya? Tapi kalau kita kekeh terus, istri saya harus dapat 50 juta juga, pasti hukum waris. Kalau orang Jawa kan hukum warisnya, harta waris itu apa Pak? Kalau orang Jawa itu nyelakani harta waris, mateni kan, malati. Harta waris itu malati, keramat itu Pak. Makanya kita kembalikan ke hukum Islam supaya kita jadi tenang, selamat, tenang, bukan tenang selamat dari harta warisnya tadi, tapi akan diberikan harojan, jalan keluar lain yang bikin kita tenang, bikin kita selamat, ya kan? Syukur-syukur kita diberikan yang lebih. Tapi yakin itu Pak, harus yakin, karena Qur'annya memang begitu. Kamu katakanlah bahasa kita, kamu itu nggak dianggap mukmin kalau perkara-perkara tidak disandarkan kepada ajaran Rasulullah. Makanya jangan keberatan, udah nggak usah keberatan. Kalau sudah diputuskan, pasti setelahnya kharoja, ada jalan keluar yang lain yang bukan dari keputusan itu. Ya tadi simulasinya,
Kalau kita rela menerima, oh warisan istri saya segini, kharaja, yakinlah pasti ada jalan keluar yang lain yang membuat yusallimu taslima, yang membuat tenang, membuat selamat di kemudian hari. Nah, Al-Quran udah begitu ya Bang. Yakin kita Bang. Nah itu cuma 100 juta masuk. Nah, kalau 1 miliar dia dapat 500 juta, kita cuma dapat 250. Nah ini mulai digoda setan ini. Nah, tapi karena kita sudah ngaji Riyadhus Shalihin, oh iya, fi anfusihim kharaja, maka dalam dirimu akan diberikan jalan keluar yang lain. Kemudian wa yusallimu taslima, kalau kita ridho dengan qadanya, dengan putusannya, maka akan mendatangkan keselamatan, ketenangan, yusallimu taslima di kemudian hari. Nah itu Pak, jadi itu tenang udah. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya, fa in tanazza'tum fi syai'in, apabila kamu berselisih dalam sesuatu apapun, faruddu ilallah wa rasulih, maka kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kamu dianggap orang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sama Pak dengan ayat sebelumnya kan, yarjullah wal yaumil akhir, ini juga tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Artinya apa? Kalau kita ikuti ketetapan Allah dan Rasul, selamat dunianya juga selamat akhiratnya. Coba kalau tadi sholatnya rajin, ngaji rajin, puasa rajin, kok hukum waris nggak ikut ajaran Rasulullah, pasti nggak tenang, dunianya nggak tenang, apalagi akhiratnya. Utang itu kan nggak akan putus Pak. Utang itu nggak akan putus, di akhirat dihisab itu. Tapi kalau kita loskan, kita ikhlaskan, kita tenang, kemudian kita husnuzon, insya Allah ada jalan keluar yang lain. Kemudian di kemudian hari pasti Allah ngasih rasa tenang, rasa selamat. Nah itu hari akhir juga sama. Oh, ini tingkat tinggi nih. Kalau saya ya masih mamang. Saya kan punya istri. Nah itu tadi mamang itu. Wah abangnya dapat tanah yang ono, masa gue jauh dari di Bekasi kagak dianuin begitu ya ini. Ya, tapi udah ngaji begini, ya udah tenang, nanti ada rezeki yang lain gitu. Sip gitu ya. Udah bisa belum ya? 3 menit lagi ya Pak Iko ya. Satu lagi ayat lagi. Qala ulama, ini ulama masyhur sependapat semua maknahu yang ayat yang tadi, illal kitabi was sunnah tadi, faruddu ilallah berarti kembalikan kepada Al-Quran, kitab kita, was sunnah dengan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Ingat ada 3 tadi, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Termasuk sunnah dalam hal nikah, tolak, cerai menceraikan sama, itu juga kita kembalikan. Kan kalau hukum kita, hukum nasional, udah cerai, udah selesai. Tapi kalau dalam Islam ada tahapannya, 1, 2, 3. Nah, lebih soft. Nah, kalau dalam Islam lebih soft, lebih lunak lagi. Tapi kalau hukum negara, hukum undang-undang, cerai udah diajuin nih ke pengadilan agama, selesai. Udah. Itu. Selanjutnya waqala ta'ala mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang sudah memproklamirkan diri untuk taat kepada Rasul, faqad ata Allah, maka taat juga kepada Allah. Contoh misalkan, oh ya saya kalau perintah Allah sholat dan zakat, oke, tapi perintah Rasulullah untuk bersilaturahmi sesama kita nggak mau, saya nggak mau, saya pengennya hanya sholat, habis itu pulang, zakat, selesai pulang ke rumah, nggak mau silaturahmi. Nah itu berarti ya sama aja, hanya pengen taat sama Allah doang, sama Rasul enggak, gitu. Kan kalau Rasul banyak muamalahnya, faliyasil rahimahu, banyak silaturahmi. Oh saya mas sholatnya saya rajin, saya nggak perlu lah silaturahmi, habis ke masjid pulang, nah itu berarti hanya yuti'illah. Padahal di sini mayyuti'ir rasul faqad atallah. Siapa yang taat Rasul faqad, sudah pasti dia taat kepada Allah. Gitu.
Wa qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, latahdi, kalau sungguh-sungguh mengikuti petunjuknya Rasulullah, ila siratim mustaqim, kamu akan diarahkan siratim mustaqim. Apa itu? Siratillah, jalan Allah. Karena sudah isya, kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi kita saling mengamalkan zikir Imam Nawawi tadi, istighfar, awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, 3 qul, Fatihah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat, dan doa sapu jagat. Mudah-mudahan ada yang menjadi wasilah salah satu dari kita yang makbul, sehingga kita ikut makbul, ikut ijabah juga. Dari saya mohon maaf, kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang salah, yang khilaf dari saya pribadi, dari kedhaifan saya, yang benar, yang hak dari Allah dan Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.